Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok MIPLC tahun 2020-2021 akan mempresentasikan tugas IAS kami. Kami beranggotakan 3 orang, salah satunya Dion Devara Arya Satya dengan NRP angkatan 2017 NRP 80, Kian Takwa Farhan angkatan 17 tahun nomor 146, Krisna Badruwijaya NRP angkatan 17 NRP 048. Sebelumnya deskripsi tugas kami, yaitu tugas kami membuat aplikasi untuk monitoring pekerjaan. Aplikasi monitoring tersebut membuat fitur yang pertama penjadwalan, yang kedua penugasan pegawai yang bertanggung jawab, yang ketiga lokasi pekerjaan. Lalu panel project berupa dokumen, prototype, serta video yang akan diupload ke YouTube. Untuk dokumen yang pertama, kami akan mempresentasikan dokumen project charter, yaitu dokumen yang telah disetujui bersama antara developer dengan stakeholder. Aplikasi kami adalah aplikasi monitoring. Ya, untuk deskripsi dan goals, yang pertama, logistik bisa didefinisikan sebagai suatu proses pengelolaan, penyimpanan, dan pemindahan barang. Tujuan logistik adalah menyampaikan barang jadi dan berbagai material dalam jumlah dan waktu yang tepat. Dalam melaksanakan tugasnya, unit logistik biasanya dibantu oleh beberapa bagian, yaitu sistem analis, gudang, pembelian, distribusi, dan transportasi. Logistik mengatur sistem pemasukan, pengeluaran, dan penyimpanan barang. Pengelolaan logistik bagi suatu organisasi tentunya perlu diperhatikan dengan baik, karena logistik sangat mempengaruhi efektivitas produksi. Proyek ini merupakan proyek untuk aplikasi monitoring logistik. Aplikasi ini meliputi fitur penjadwalan, penugasan, serta penentuan lokasi pekerjaan. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja kegiatan monitoring proses logistik dengan lebih efisien dan efektif. Lalu untuk resiko dari aplikasi monitoring ini, yang pertama, adanya bug pada saat proses input data yang tidak sesuai dengan caranya. Yang kedua, terjadinya kepalsuan data akibat kesalahan pengguna pada saat entry data. Untuk yang ketiga, aplikasi tidak kompatibel terhadap perangkat tertentu. Yang keempat, adanya kesalahan dalam pengerjaan yang menimbulkan keterlambatan dalam kegiatan development aplikasi. Untuk deliverable, ada beberapa dokumen. Yang pertama ada SDP, yang menjelaskan secara umum dan global mengenai rancangan sistem informasi yang akan dibuat. Ada SLS, menjelaskan berbagai macam kebutuhan pembuatan produk, yaitu kebutuhan spesifik yang terdiri dari kebutuhan fungsionalitas termasuk dalam input, proses, dan output, dan non-fungsionalitas. Lalu ada test plan, melingkupi tujuan-tujuan identifikasi informasi dan komponen perangkat lunaknya. Lalu ada source code berupa file-file teks berisi kode pemrograman. Lalu untuk scope definisi, batasan dari program ini adalah yang pertama, aplikasi ini dibuat khusus untuk melakukan monitoring pekerjaan perusahaan logistik. Yang kedua, aplikasi ini hanya mampu mengolah hasil inputan yang ditentukan pada awal pengerjaan aplikasi. Yang ketiga, fitur yang dikerjakan sesuai yang telah disetujui bersama dalam SKPL aplikasi. Yang keempat, hanya pihak yang berwenang dan bersangkutan yang dapat mengakses informasi dalam aplikasi. Lalu ada juga kebutuhan fungsional yang ada pada sistem. Yang pertama, sistem dapat melayani keperluan input, pengguna bisa melakukan perubahan pada data. Ketiga, sistem dapat menampilkan daftar data yang sudah diinput oleh pengguna. Lalu ada juga kebutuhan non-fungsional. Lalu kita lanjut untuk project milestone. Project start kita awali pada tanggal 20 Januari 2021. Lalu dilanjutkan selama kurang lebih 9 hari untuk mendefinisikan kebutuhan. Yang kita targetkan akan berakhir tanggal 29 Januari 2021. Lalu untuk beberapa hari kemudian, kami menargetkan mulai melakukan desain aplikasi yang akan selesai pada tanggal 17 Februari tahun 2021, kurang lebih sekitar 19 hari. Lalu untuk implementasi ini memerlukan waktu yang paling lama, yaitu sampai tanggal 10 April 2021. Lalu untuk testing akan dilakukan untuk kurang lebih
10 hari akan ditargetkan pada tanggal 20 April 2021, lalu proyek akan diakhiri pada tanggal 27. Lalu untuk budget summary, kami menargetkan biaya total sebanyak 50 juta. Berikut merupakan rincian biaya. Yang pertama, project management merupakan biaya SDM, biaya untuk membiayai developer dan ahli-ahli IT yang ada di dalamnya. Itu pembiayaan sumber daya manusia yang total 44 juta. Lalu ada juga untuk hardware 2.500.000, untuk software 1 juta, testing 350.000, training dan support 1 juta, untuk biaya simpanan besar 1.150.000 yang nanti akan dijelaskan lagi dalam manajemen biaya. Lalu kita asumsikan adalah survei dari bekerja dilakukan selama 1 minggu dari 5 hari. Terus ada balasan-balasan sistem seperti pengguna dapat melakukan input data, pengguna hanya dapat mengakses data yang sesuai dengan hak akses, dan yang ketiga admin dapat melakukan pengolahan data. Lalu ke-8 ada project organisasi struktur. Yang pertama ada project manager yang bertugas mengatur dan mengarahkan jalannya proyek, mengatur progres proyek tiap minggu, terus menentukan metode yang akan digunakan saat pengerjaan proyek. Ada juga sistem analisis yang yaitu merancang desain jalannya input, proses, dan output yang ada dalam aplikasi. Lalu juga merancang sistem informasi yang akan dapat diintegrasi dengan sistem-sistem yang lain. Lalu ada juga database designer, yaitu yang merancang database sistem yang sesuai dengan kriteria aplikasi. Ada program development, itu menerjemah rancangan aplikasi ke dalam kode bahasa pemrograman. Ada IT support tester yang yaitu melakukan pengujian jalannya sistem secara menyeluruh. Lalu ada pencarian bug dan error dalam sistem. Administrator proyek yaitu merupakan proses data entry, dokumentasi jalannya development aplikasi. Ada UI dan UX designer, yaitu merancang desain user interface serta user experience, melakukan pembenahan bila ditemukan UI atau UX yang kurang tepat dalam sistem aplikasi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk KAK pada aplikasi ini. Yang pertama latar belakang yang seperti yang saya terangkan tadi pada project charter, yaitu kita membuat aplikasi untuk monitoring proses logistik. Lalu maksud dan tujuan menyediakan aplikasi yang bisa digunakan oleh perusahaan logistik untuk melakukan monitoring pekerjaan sesuai dengan keinginan stakeholder. Sasaran yang utama memudahkan perusahaan logistik untuk melakukan monitoring pekerjaan dengan fitur-fitur yang dibutuhkan. Lalu nama dan organisasi pengguna jasa adalah aplikasi yang dirancang akan digunakan oleh perusahaan logistik. Sumber pendanaan sebesar 50 juta yang dinilai oleh pemilik proyek. Lalu untuk lingkup, lokasi, fasilitas, dan alih pengetahuan. Pertama ada ruang lingkup terdiri 1. Fitur penjadwalan pekerjaan. Yang kedua, fitur penugasan pegawai sebagai penanggung jawab pekerjaan. Yang ketiga, fitur penentuan lokasi pekerjaan. Untuk lokasi, pembuatan aplikasi akan dilakukan secara remote di rumah atau di tempat masing-masing. Lalu ada fasilitas penunjang, yaitu uang pengganti konsumsi listrik, akses internet, alih pengetahuan, ada training, pendampingan, dan konsultasi. Lalu metodologi yang akan digunakan. Pertama, kita akan melakukan perancangan analisis desain sistem terlebih dahulu. Jadi setelah kita melakukan analisis, desain, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan yang telah kita inginkan atau kita wawancara dengan stakeholder, kita melakukan pembuatan pemrograman aplikasi. Lalu kita lakukan testing, implementasikan. Setelah melakukan testing, kita implementasi, lalu kita buat laporan berupa laporan dokumen tentang pengerjaan aplikasi. Lalu ada kualifikasi. Pertama, masing-masing anggota harus bisa menjaga kerahasiaan data. Lalu yang kedua, bisa memberikan garansi. Ini berarti kita harus bisa menentukan pembuatan aplikasi akan selesai tepat waktu serta kerahasiaan dapat dijaga dengan baik. Lalu yang ketiga, memiliki komitmen yang kuat. Yang nomor 4, berpengalaman. Lalu tenaga ahli yang kami butuhkan
Ya, untuk tenaga ahli yang dibutuhkan yang pertama ada tenaga ketua tim leader atau ahli sistem informasi yang bertugas memimpin tim, bertanggung jawab atas koordinasi serta terkait sistem meliputi aplikasi dan jaring komputer. Sebanyak satu orang S1 dengan bidang sistem informasi, teknik informatika, ilmu komputer, dan pengalaman minimal 3 tahun. Kedua ada tenaga ahli sistem analisis yang dengan background pendidikan S1 teknologi informasi dengan pengalaman minimal 2 tahun. Lalu ada tenaga ahli database, minimal background S1 teknologi informasi atau sistem informasi dan pengalaman 2 tahun. Lalu juga ada tenaga ahli programmer yang minimal D3 teknik informasi dengan pengalaman minimal 1 tahun dan menguasai salah satu bahasa pemrograman basis web. Ada tenaga IT, tester, minimal SMA. Lalu ada administrasi proyek minimal S1 teknologi informasi. Lalu ada tenaga ahli UI atau UX designer minimal S1 teknologi informasi dengan pengalaman 2 tahun. Lalu hasil output dari proyek ini adalah yang pertama buku manual penggunaan, yang kedua soft copy source code aplikasi, yang ketiga soft copy manual penggunaan, yang keempat hard copy dan soft code laporan. Dan yang kelima aplikasi monitoring yang bisa diakses melalui web browser. Untuk laporan kemajuan pekerjaan yang terdiri atas yang pertama laporan pendahuluan yang berisikan perencanaan penyelesaian pekerjaan, jadwal, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada laporan antara yang berisikan kemajuan pekerjaan kegiatan, yaitu progres kegiatan. Yang ketiga adalah laporan akhir yang berisikan hasil akhir dan pengerjaan kegiatan sebanyak 10 copy. Software aplikasi monitoring yang telah terinstall pada infrastruktur yang ada. Source code aplikasi monitoring terdiri atas yang pertama source code web aplikasi monitoring. Dokumentasi sistem terdiri atas manual untuk administrasi yang diserahkan bersamaan dengan laporan akhir. Yang kedua manual untuk penggunaan yang diserahkan bersamaan dengan laporan akhir. Ya, jadi ini untuk KK dan Project Charter. Ya, ini untuk dokumen manajemen waktunya. Nah, untuk fitur aplikasi dibagi menjadi yang pertama penjadwalan. Nah, penjadwalan itu berfungsi untuk membuat dan menambah penjadwalan untuk topik tertentu, menampilkan jadwal pekerjaan pada periode waktu tertentu, lalu melihat dan menentukan detail pekerjaan. Yang kedua, penugasan pegawai yang bertanggung jawab. Itu untuk input informasi pegawai, menampilkan list kondisi pegawai yang aktif dan bebas, penugasan, input informasi topik penugasan, melihat dan menentukan detail pegawai yang bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, penyimpanan laporan jalannya penugasan, lalu yang ketiga menentukan lokasi pekerjaan, yang berfungsi untuk melihat dan menentukan lokasi pekerjaan, lalu menampilkan peta dan lokasi pekerjaan. Untuk aktivitas dibagi menjadi yang pertama, mendefinisikan kebutuhan, yaitu untuk mewawancarai kebutuhan dengan stakeholder, analisis kebutuhan, konfirmasi persetujuan dengan stakeholder, dan pembuatan dokumen SKPL. Yang kedua, desain aplikasi. Dibagi menjadi untuk mendesain arsitektur, mendesain UI UX, itu untuk front end-nya, mendesain database, membuat prototipe, lalu mengevaluasi prototipe. Implementasi, yang ketiga, dibagi menjadi implementasi kebutuhan, implementasi UI UX, implementasi database, lalu deploy aplikasi. Yang keempat, testing. Itu melakukan uji coba sistem oleh developer, uji coba sistem oleh stakeholder dan pengguna, melakukan perbaikan sesuai feedback, lalu melakukan training bagi operator. Nah, untuk breakdown structure-nya seperti ini. Dibagi menjadi analisis kebutuhan, analisis proses kerja, analisis kebutuhan programming, testing coding program, dan implementasi. Untuk analisis kebutuhan,
dilakukan wawancara kebutuhan dengan klien, merekapitulasi serta menyeleksi informasi yang didapatkan, lalu membuat dokumen persetujuan kebutuhan aplikasi, lalu bersama klien mempersetujui perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat. Untuk analisis proses kerja, dibagi menjadi menganalisa jalannya sistem aplikasi, membuat workflow sesuai sistem yang akan dibuat, lalu membuat SKPL sesuai kebutuhan sistem. Untuk analisis kebutuhan programming, menentukan API dan jenis database yang support dengan kebutuhan sistemnya, lalu membuat DPPL aplikasi yang akan dibuat. Untuk listing coding program, menulis logika serta bahasa program, mendesain UI dan UX aplikasi, melakukan migrasi data ke sistem aplikasi, lalu dilakukan testing dan debugging aplikasi. Untuk implementasinya, menganalisa kesalahan dan error dari aplikasi, mempresentasikan aplikasi ke end user, lalu melakukan maintenance aplikasi. Ya, begini untuk penjadwalannya. Untuk aktivitas mendefinisikan kebutuhan, berlangsung dari Januari tanggal 20 sampai 28. Untuk wawancara kebutuhan dengan stakeholder dari tanggal 20 sampai 21 Januari. Analisis kebutuhan dari tanggal 22 sampai 25 Januari. Untuk konfirmasi persetujuan dengan stakeholder pada tanggal 26. Pembuatan dokumen SKPL dari tanggal 27 sampai 28 Januari. Nah, untuk desain aplikasinya dari tanggal 29 Januari sampai tanggal 16 Februari. Nah, untuk mendesain arsitektur dari tanggal 29 sampai tanggal 31. Untuk mendesain UI UX dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 3 Februari. Untuk desain database dari tanggal 4 sampai tanggal 7 Februari. Untuk membuat prototipe dari tanggal 8 sampai 14 Februari. Evaluasi prototipe dari tanggal 15 sampai 16 Februari. Untuk aktivitas implementasi dimulai dari tanggal 17 Februari sampai tanggal 9 Maret. Untuk implementasi kebutuhannya dari tanggal 17 Februari sampai tanggal 8 Maret. Untuk implementasi UI UX-nya dari tanggal 9 sampai 23 Maret. Lalu untuk implementasi database dari tanggal 24 sampai tanggal 7 Maret. Lalu dideploy pada tanggal 8 sampai 9 Maret. Untuk testing dilakukan dari tanggal 10 Maret sampai tanggal 19 Maret. Nah, dibagi menjadi melakukan uji coba sistem oleh developer mulai dari tanggal 10 sampai 12 Maret. Lalu uji coba sistem oleh stakeholder dan pengguna dari tanggal 13 sampai 14 Maret. Melakukan perbaikan sesuai feedback dari tanggal 15 sampai 16 Maret. Dan melakukan training bagi operator mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 19 Maret. Ya, untuk manajemen biayanya terbagi menjadi perencanaan biaya, estimasi biaya, penganggaran, dan cost controlling. Untuk kegiatannya dibagi menjadi mendefinisikan kebutuhan, desain aplikasi, implementasi, dan testing. Untuk kegiatan mendefinisikan kebutuhan, total biayanya adalah 4.700.000. Desain aplikasi 10.870.000. Implementasi 27.640.000.
Untuk testing 4.040.000 dengan total biaya kegiatan 47.250.000. Begini estimasi kegiatannya, estimasi biayanya. Ada project management, itu ada member dari tim yang terbagi menjadi tim leader, analysis system, UI UX designer, tester, database designer, tenaga administrasi, dan programmer. Masing-masing sejumlah 1 kecuali programmer yang berjumlah 2. Nah, totalnya adalah 44 juta, yaitu total 88% dari anggaran. Nah, untuk hardware-nya ada server seharga 2.500.000, 5% dari total. Untuk software adalah biaya hosting dengan totalnya 1 juta, 2% dari total anggaran. Nah, itu lalu testing totalnya 350.000, yaitu 0,7%. Training dan support 1 juta, 2%. Nah, sisanya anggarannya adalah 1.150.000, yaitu 2,3% dari total biaya anggaran. Untuk penganggarannya, untuk bulan pertama total project cost estimate-nya adalah 5 juta, bulan kedua 24 juta, bulan ketiga adalah 21 juta. Ya, ini cost control-nya. Untuk aktivitas mendefinisikan kebutuhan, bobotnya 9,95%. Aktivitas kedua, desain aplikasi, bobot totalnya 23%. Yang implementasi, bobot totalnya 58,5%. Aktivitas testing, bobotnya 8,55%. Untuk bulan pertama, aktivitas pertama berkontribusi 9,95%. Aktivitas kedua 23%. Aktivitas ketiga 2%. Rencana progres bulanannya 34,95%, dan rencana progres kumulatifnya 34,95%. Pada bulan kedua, aktivitas ketiga bobotnya 45,94%, dengan rencana progres bulanannya 45,94%, dan rencana progres kumulatifnya 80,89%. Lalu pada bulan ketiga, aktivitas ketiga bobotnya 10,56%, dan aktivitas keempat bobotnya 8,55%. Sehingga rencana progres bulanannya 19,11%, dengan rencana progres kumulatifnya 100%. Ya, begini gambaran progres kumulatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kiantakwa Farhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu dalam proyek ini. Jadi produknya ini adalah aplikasi monitoring logistik sistem, atau kalau di prototipenya kita bisa sebut Logistek. Nah, untuk kriteria kualitasnya dan keterangannya akan saya bacakan. Sistem nanti akan memiliki 3 fitur, yaitu penjadwalan, penugasan, dan lokasi pekerjaan. Lalu ada integrity. Sistem ini memiliki kontrol akses dan keamanan yang tinggi. Untuk efisiensinya kita bisa diakses oleh 6.000 pengguna dalam satu waktu. Untuk reliability-nya, pengendalian error akan dilakukan dengan mematikan sistem dan kurang lebih 5 menit. Untuk UI-nya, usability, kita bikin UI-nya yang cukup mudah ya, nggak terlalu susah di prototipenya. Flexibility-nya dapat beradaptasi dengan adanya penambahan serta perubahan fitur. Terus portability-nya sangat kompatibel untuk beberapa perangkat. Terus
untuk maintenance memiliki source code dengan indeks dan kopling rendah dan kohesi yang tinggi, jadi gampang diotak-atik. Maintenance sistem dilakukan secara berkala, jadi kayak ada kayak waktu-waktu tertentu gitu. Reusability, sistem memiliki database yang mudah dilakukan dan dapat diekspor. Interoperability, sistem tidak membatasi perangkat atau sistem operasi tertentu dalam mengakses aplikasi. Jaminan mutu, aktivitasnya ada identifikasi kebutuhan, perancangan prototipe, penyusunan program, uji coba. Terus produk, daftar kebutuhan sistem, hasil perancangan prototipe antarmuka, program yang teruji. Standar mutunya ya kira-kira seperti ini. Bisa dibaca di sini. Mungkin kalau saya bacakan terlalu banyak. Pengendalian mutu kurang lebih ya mirip lah, cuman bedanya ini ada kayak feedback. Jadi kayak ada feedback kayak tanggapan gitu. Untuk prototipenya ini yang udah saya bikin. Saya coba sesimpel mungkin, user friendly mungkin, kira-kira seperti ini nanti. Jadi kita bisa isi emailnya dulu, nanti kalau udah benar ada centang hijaunya, lalu password bisa kita lihat. Terus kita bisa, kalau register kita bisa langsung mencet register. Jadi kita ngisi email, password, verify address dan lain-lain. Kalau udah kita bisa langsung mencet dan terbalik lagi, disuruh login. Setelah login, kita login, masuk. Nah ini ntar begitu masuk kita bisa lihat profile kita. Terus kita bisa lihat tesnya ini. Ini tuh kayak headline tesnya. Terus kita bisa lihat jadwalnya. Begitu kita pencet, ntar langsung kelihatan tes kita ini apa. Terus pegawainya siapa. Nah terus ntar ada detailsnya dari tes tersebut. Ntar kita bisa lihat di map. Terus kita bisa langsung back buat balik lagi, terus sign out, keluar seperti itu.